Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung di pembelajaran ketiga ya, pertemuan ketiga kita di pemrograman dasar. Kabar kalian semuanya, sehat semua? Alhamdulillah Sehat, Pak. Baik. Sehat, Pak. Alhamdulillah baik semua. Terima kasih Mbak Aura. Coba Mas Eksa ya, sebelum kita mulai pelajaran, Anda coba memimpin berdoa dulu ya, dipimpin doanya. Silakan Mas Eksa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Mbak Atalia, Mbak Aura, Mbak Desti, Mas Eksa, Mas Pandu, Rezaul juga. Untuk tata tertib masih sama, kamera dinyalakan, mic dimatikan ya. Anda tetap fokus juga. Kalau bertanya silakan Anda untuk raise hand dulu. Untuk tata cara penilaian juga masih sama ya. Nanti diambil dari dari tes keterampilan. Terus nanti diambil juga Anda mengisi di evaluasi ya di Google Form seperti itu. Terus nanti kalau misalnya Anda tidak memenuhi KKM, nanti tugas LKPD nanti kita dikerjakan secara kelompok ya. Di sini di pretest ini kita akan mengetahui sejauh mana di pertemuan pertama dan kedua dan ini ketiga sejauh mana pengetahuan Anda tentang macam-macam tipe data pada Pascal. Macam-macam tipe data Pascal. Dua saja di. Betul nggak? Integer 1, 2, 5, 9. Bedanya coding dan programming itu apa, Mas Eksa? Silakan dijawab, Mas Eksa. Bedanya coding dan programming. Coding itu adalah kegiatan menulis kumpulan kode untuk berkomunikasi dengan komputer. Kalau programming adalah sebuah proses seseorang menulis. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang harus Anda capai adalah tentang menulis kode pemrograman sesuai dengan aturan dan sintaks bahasa pemrograman. Nanti kita untuk prakteknya menggunakan virtual lab ya, menggunakan online.gdp.com. Untuk indikator pencapaian pada materi kali ini, yang saya harapkan Anda bisa memahami struktur bahasa pemrograman, bisa mengerti aturan sintaks bahasa pemrograman, dan bisa menyesuaikan aturan sintaks bahasa pemrograman dengan kode pemrograman seperti itu. Indikator pencapaian yang harus Anda capai. Mudah-mudahan bisa ya seperti itu. Nanti kita bisa lihatnya di pengerjaan di LKPD dan di simulasinya. Kalau misalnya Anda bisa mengerjakan, berarti indikator tersebut Anda sudah mulai paham. Jatuh Iya. dan kemudian digerak pindah dari minus lanjut lah kalau enggak. Iya. Catat ya dari tayangan tadi itu. Pertama Anda belajar coding harus dari mana? Yang jelas itu tetap dari kemauan Anda sendiri ya. Terus seperti itu. Terus nanti kalau misalnya Anda pengen belajar codingnya masalah web based, berarti Anda harus mengenai tentang web ya seperti itu. Kalau misalnya Anda desktop, Anda bisa belajar mengenai tentang Visual Basic dan sebagainya. Di era industri seperti sekarang ini ya, di era industri 4.0 di zaman sekarang itu, jadi pentingnya belajar coding itu buat apa? Manfaatnya ada banyak sekali ya. Pertama untuk pilihan karir kalian juga. Terus yang kedua memulai bisnis sendiri ya, itu bisa juga. Terus menyumbang inovasi untuk dunia. Nah, untuk yang poin ketiga ini kita sudah merasakan ya, Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya, Instagram, dan WhatsApp-nya. Nah, di sini, di struktur pemrograman Pascal, itu terdiri dari, pertama, judul program ya, seperti yang kemarin sudah kita bahas. Terus, bagian deklarasi. Terus, di situ ada bagian pernyataan. Nah, selanjutnya, judul program itu buat apa? Judul program pertama untuk sifatnya itu adalah opsional dan tidak signifikan. Jadi selain itu mau menggunakan silakan, tidak menggunakan juga tidak apa-apa.
Nah, terus kalau misalnya ditulis, sifatnya hanya berupa dokumentasi saja. Terus yang terakhir, judul program bisa ditulis harus terletak pada awal dari program dan diakhiri dengan titik koma. Ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini judul programnya ini, program contoh, titik koma. Nah, ini judul penulisan judulnya. Terus di sini ada mulai, hello world ya. Terus apa namanya itu dan diakhiri dengan n titik seperti itu. Ini untuk contoh penulisan judul. Nah, terus di sini untuk bagian deklarasi, contohnya di sebelah kanan seperti itu, digunakan bila di dalam program menggunakan identifier ya. Terus yang berikutnya, identifier dapat berupa label, konstanta, tipe variabel, prosedur, dan fungsi. Terus identifier dikenalkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, terus bagian-bagian pernyataannya seperti apa? Bagian-bagian pernyataannya seperti ini. Bagian inti dari program ya. Terus yang kedua, Pascal tidak mengenal aturan penulisan di kolom tertentu. Terus yang terakhir, penulisan statement-statement pada contoh program yang menjorok masuk beberapa kolom tidak mempunyai pengaruh di proses. Jadi yang menjorok masuk ke dalam, keluar ke dalam itu tidak berpengaruh sebetulnya ya. Biar kita hanya untuk apa namanya tuh untuk memudahkan saja untuk membacanya. Sampai sini mulai paham semua ya? Sudah paham ya? Ada yang tanyakan nggak sampai sini? Tidak ya? Oke, masih bahasa Eksa ya. Semuanya Anda tinggal apa namanya tuh mengisi, terus nanti setelah selesai Anda tinggal dipresentasikan saja. Perhatikan contoh kode pemrograman penghitung luas lingkaran berikut ini. Nah, terus yang kedua, contoh kode perhitungan diskon. Nah, jadi pertanyaannya, dari kedua contoh di atas, adakah persamaan dalam hal penulisan kode program nanti dibacakan oleh kelompok 1. Nomor 2 juga sama, masih dibacakan oleh kelompok 1, dan nomor 3 juga sama, dibacakan oleh kelompok 1. Nah, di sini, di LKPD berikutnya, itu nanti dipresentasikan oleh kelompok kedua. Dipresentasikan oleh kelompok kedua. Di sini yang ditanyakan adalah seperti ini. Nanti kita, sebelum ke sini, nanti kita dikerjakan dulu di onlinegdb.com-nya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan sampai sini Anda sudah paham semua. Di LKPD sini ada yang mau tanyakan? Tidak ya? Oke. Sebelum kita share ke LKPD, alangkah baiknya kita di situ ada run ya untuk mengcompile. Di sini ada debugnya. Jadi di bagian mana saja debugnya itu nanti Anda yang apa namanya itu yang masih ada errornya seperti itu dan harus dibetulkan. Di sini sudah ada contohnya penulisan hello world seperti ini ya di onlinegdb.com. Seperti biasa untuk pengetikannya tidak ada bedanya dengan yang di offline juga seperti yang di Pascal IDE itu ya, itu tidak ada bedanya juga seperti itu. Nah, cuman di sini Anda kalau tinggal diklik select, di sini ada beberapa jenis nanti yang akan dipilih. Di situ ada Java, ada SQLite, ya, ada Fortran, ada Pascal. Ya. Ini kita karena Pascal, kita klik Pascal. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan lupa dulu diklik language-nya. Di sini ya bahasanya menggunakan bahasa apa? Menggunakan bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa Pascal. Seperti itu. Jawabannya nama programnya konversi panjang, bagian deklarasinya uses CRT, var, CM, read. Langkah-langkah untuk membuat suatu program yang bagus dan tepat itu, pertama Anda harus menggunakan bahasa natural. Kedua menggunakan pseudocode dulu, terus yang ketiga menggunakan flowchart. Nah, kemarin kita sudah mempelajari juga itu apa yang dimaksud dengan bahasa natural, pseudocode, dan flowchart. Klik gitu aja.
Seperti ini, Pak. Ya. Ini yang atas adalah judulnya. Yang bagian uses CRT sampai bikin ini bagian deklarasi. Mulai dari CLR, SCR sampai return ini adalah bagian pernyataan. N-nya penutup, Pak. Oke, itu coba di compile, di running seperti apa nanti hasilnya? Enggak mau ya? Kalau mau dipencet ya, Pak? Udah gini aja. Penulisan kode Pascal yaitu judul program, kepala program, tubuh program, penulisan tipe data. Kali ini Anda sudah mulai bisa mengerti, paham pembuatan sintak tadi dari teman kalian juga, perwakilan dari teman kalian bisa membuat apa namanya tuh pemrograman sederhana ya, seperti itu tadi. Terus bisa ditanya jawab juga, Mbak Aura bisa menjawab juga, Mas Alvin bisa menjawab seperti itu. Nah, tolong yang belum nanti Anda bisa untuk bisa membaca, bisa bertanya kepada teman sejawatnya. Nah, sebelum mengakhiri materi, saya minta tolong salah satu siswa untuk menyimpulkan. Saya minta tolong ke Mbak Atalia, silakan disimpulkan Mbak Atalia materi pagi. Kesimpulannya adalah sintak adalah aturan yang digunakan untuk menulis kalimat agar mampu dimengerti oleh bahasa pemrograman. Dalam pembuatannya, seluruh aturan sintak harus terpenuhi. Karena ketika proses kompilasi, setiap baris skrip akan dilakukan pengecekan. Jika terdapat sintak yang salah, maka kompiler akan melaporkan terjadinya error message dan tidak akan meneruskan pembuatan bytecode. Nah, untuk pertemuan berikutnya, di materi selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang operator-operator dasar pada pemrograman ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu sebelum tes setengah semester seperti itu. Nah, karena mengingat ini masih zaman pandemi ya, semakin meningkat juga seperti itu. Jadi tolong Anda protokol kesehatannya tetap dijalankan juga ya, protokol 5M-nya. Silakan Mas Eksa dipimpin untuk berdoa ya, untuk doa penutup. Silakan Mas Eksa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu bertatap maya kembali seperti itu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.